semakin bertambahnya umur, semua indera seperti mata, hidung, telinga, peraba, dan mata mengalami penurunan fungsi. Yang kedua, organ pencernaan. Karena perubahan yang ditandai dengan melemahnya sistem enzim, hormon, dan otot pencernaan, lansia membutuhkan makanan dengan tekstur yang lebih lembut dan cita rasanya yang tidak terlalu tajam. Yang selanjutnya, tulang dan gizi. Kepadatan tulang lansia mulai menurun sehingga beresiko mengalami pengeroposan tulang. Selain itu, sistem gigi tidak sempurna dan rapuh. Yang selanjutnya, rambut dan kulit. Rambut menjadi berubah dan lebih cepat rontok, sedangkan kulit menjadi keriput, kering, dan muncul bintik-bintik hitam. Selanjutnya, pernapasan. Saat tua, elastisitas paru-paru berkurang. Paru-paru menjadi kaku dan kemampuan untuk menyesuaikan dengan latihan fisik berkurang, sehingga napas jadi ngos-ngosan saat berolahraga. Yang kedua yaitu kebutuhan gizi lansia. Mempertimbangkan berbagai keunikan dan permasalahan lansia di atas, kebutuhan gizi lansia berbeda dengan kebutuhan gizi orang dewasa. Pada umumnya, kebutuhan akan energi semakin berkurang, sedangkan beberapa vitamin dan mineral yang dibutuhkan lebih banyak. Kebutuhan gizi lansia laki-laki berbeda dengan lansia perempuan. Semakin bertambahnya usia, kebutuhan gizi lansia semakin berkurang. Oleh karena itu, kebutuhan gizi dikelompokkan berdasarkan usia. Yang ketiga yaitu prinsip gizi seimbang. Nah, yang pertama itu yang harus dipenuhi oleh orang-orang lansia itu yaitu yang pertama, variasi makanan. Yang kedua, pola hidup bersih dan sehat. Yang ketiga, aktivitas fisik. Yang keempat, pemantauan berat badan dan badan. Nah, permasalahan tentang lansia sudah selesai. Kita lanjut lagi tentang pembahasan masalah gizi pada dewasa. Nah, pada usia dewasa, pertumbuhan tubuh, tinggi badan yang maksimal dan tidak akan bertambah lagi. Pada usia dewasa, mudah kegiatan fisik relatif tinggi dan terjadi perubahan metabolisme sesuai pertumbuhan umur. Berikut ini sejumlah masalah-masalah kesehatan yang sering dijumpai pada orang dewasa. Yang pertama itu gizi kurang. Pengabaian terhadap prinsip gizi seimbang akan berisiko mengalami kekurangan gizi. Selain karena faktor makanan, kekurangan gizi di usia ini juga disebabkan penyakit seperti gangguan psikologi, diare kronis, TB, gangguan pencernaan makanan, dan berbagai penyakit gangguan lainnya. Yang kedua itu anemia. Anemia adalah keadaan di mana jumlah sel darah merah, hemoglobin, protein membawa oksigen dalam sel darah merah berada di bawah normal. Berkurangnya pembentukan sel darah merah ini bisa disebabkan oleh kekurangan zat besi, kekurangan vitamin 12, kekurangan asam folat, kekurangan vitamin C, atau penyakit kronik. Yang ketiga yaitu gizi berlebih. Kebalikan dari gizi berkurang tadi. Di sini asupan energi atau kalori yang masuk ke dalam tubuh justru berlebihan, tidak sesuai dengan kebutuhan orang dewasa. Umumnya diketahui kemapanan di usia ini membuat seseorang lebih senang mengonsumsi makanan yang tidak sehat alias junk food atau fast food. Yang keempat, menopause. Ada halnya khusus yang terjadi pada perempuan di dewasa akhir, yaitu fase henti haid. Inilah masa berakhirnya haid atau menstruasi. Umumnya terjadi di usia 45 tahun sampai 55 tahun. Gejala hentinya haid ini diantaranya hot flashes, yaitu rasa panas yang dirasakan mulai dari wajah menyebar ke seluruh tubuh. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi
mempengaruhi keadaan gizi usia dewasa. Yang pertama, perubahan psikologis dan psikologi di usia dewasa. Yang kedua, komposisi tubuh. Yang ketiga, pematangan psikologis. Yang keempat, pematangan psikososial. Nah, selanjutnya yaitu kebutuhan energi pada zat gizi. Untuk orang dewasa, individu superaktif membutuhkan energi lebih tinggi dibandingkan dengan individu biasa. Begitupun dengan kebutuhan energi lelaki lebih banyak dibandingkan dengan energi perempuan. Dari segi umur, sesama laki-laki atau sesama perempuan pun akan berbeda kebutuhan energinya pada setiap jenjang-jenjang usia. Prinsip-prinsip pemberian makanan pada kelompok dewasa, yaitu prinsip gizi seimbang, pola makan hidup bersih dan sehat, aktivitas fisik, dan pemantauan berat badan. Nah, kita memasuki topik ketiga, yaitu kebutuhan gizi pada dewasa. Pada umumnya, rentang usia ini menjadi masa pencapaian keberhasilan, kerja kemapanan, gaya hidup, sikap dan nilai kehidupan yang akan diwariskan kepada anak-anaknya kelak. Membesarkan anak dan tugas sosial dalam melakukan aktualisasi diri. Kategori usia dewasa dibagi menjadi dua, yaitu dewasa muda antara umur 18-30 tahun dan usia dewasa tua yaitu kurang lebih umur 30 tahun. Kebutuhan kalori mulai berkurang pada usia 25 tahun, tergantung pada aktivitas fisik, jenis kelamin, dan masa tubuh. Nah, kita masuk lagi ke topik 4, yaitu kebutuhan gizi pada lanjut usia. Perubahan fisik pada lanjut usia. Berdasarkan lansia, menurut Durmin, lansia dibagi menjadi dua, yaitu umur 65-75 tahun dan 75 tahun. Menurut Munro, DKK Older Elderly ini dibagi menjadi dua, yaitu usia 75 tahun sampai 84 tahun dan 85 tahun. Perubahan fisik secara umum pada lansia terjadi penurunan fungsi dari semua sistem organ. Fungsi endokrin menurun sehingga metabolisme nutrisi terganggu. Asam lambung dan enzim menurun. Gerakan usus atau gerakan peristaltik lemah dan biasanya menimbulkan konstipasi. Penyerapan makanan dan di usus menurun. Selain masalah fisik, pemenuhan kebutuhan gizi, lansia dipengaruhi juga oleh faktor psikologis seperti depresi, kehilangan pasangan hidup menyendiri, faktor lain misalnya kekurangan atau hilangnya penghasilan sehingga tidak mampu membeli makanan yang cukup, akses ke tempat makanan yang sulit dijangkau, metabolisme basal menurun, kebutuhan kalori menurun, status gizi lansia cenderung mengalami kegemukan atau obesitas, aktivitas atau kegiatan fisik berkurang, kalori yang dipakai sedikit. Bila ekonomi meningkat, konsumsi akan menjadi berlebihan. Akibatnya cenderung kegemukan atau obesitas. Kita lanjut lagi kepada kebutuhan gizi lansia. Kebutuhan gizi lansia itu membutuhkan kebutuhan karbohidrat dan serat makanan. Salah satu masalah yang banyak diderita pada lansia adalah sembelit atau konstipasi, susah buang air besar, dan terbentuknya benjolan-benjolan pada usus. Serat makanan telah terbukti dapat menyembuhkan kesulitan tersebut. Yang selanjutnya yaitu kebutuhan protein. Secara umum, kebutuhan protein bagi orang dewasa per hari adalah 1 gram per kilogram berat badan. Pada lansia, masa ototnya berkurang, tetapi ternyata kebutuhan tubuhnya akan protein tidak berkurang, bahkan harus lebih tinggi dari orang dewasa karena lansia efisiensi penggunaan senyawa nitrogen atau protein oleh tubuh telah berkurang disebabkan pencernaan dan penyerapan kurangnya efisiensi. Selanjutnya, kebutuhan lemak. Konsumsi lemak yang dianjurkan adalah 30% atau kurang dari total kalori yang dibutuhkan. Konsumsi lemak total
global yang tertinggi lebih dari 40% dari konsumsi energi dapat menimbulkan penyakit atherosclerosis, penyumbatan pembuluh darah ke jantung. Selanjutnya, kebutuhan vitamin dan mineral. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pada umumnya lansia kurangnya mengonsumsi vitamin A, B1, B2, B6, niacin, asam folat, vitamin C, vitamin D, dan vitamin E. Umumnya, kekurangan ini terutama disebabkan dibatasi konsumsi makanan, khususnya buah-buahan dan sayuran, serta kemampuan fisik yang menurun. Kurangnya mineral saling banyak dideриtai lansia. Kurang mineral kalsium yang menyebabkan kerapuhan tulang dan kekurangan zat besi menyebabkan anemia. Nah, baiklah, sekian penjelasan materi tentang permasalahan gizi lansia dan permasalahan gizi orang dewasa. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.